Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil kajian mengenai peran kepemimpinan transformasional dalam membangun budaya lean. Topik ini penting karena keberhasilan manajemen operasional tidak hanya ditentukan oleh sistem dan teknologi, tetapi juga oleh peran pemimpin dalam membentuk budaya kerja organisasi. Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami bagaimana kepemimpinan transformasional dapat mengintegrasikan kualitas, pengelolaan persediaan, dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam penerapan budaya secara berkelanjutan. Baik, slide pertama ada konsep transformasional. Yang pertama ada gaya kepemimpinan yang berorientasi pada perubahan. Contohnya yaitu manajer mengajak tim beralih dari cara kerja yang lama ke cara kerja yang baru yang lebih efisien. Yang kedua yaitu menginspirasi dan memotivasi karyawan. Pemimpin memberi semangat dan menjelaskan manfaat perubahan bagi karyawan. Yang ketiga yaitu berbasis visi, nilai, dan keteladanan. Seorang pemimpin datang tepat waktu dan mengikuti standar kerja yang sama dengan timnya. Dan yang terakhir yaitu mendorong kinerja melampaui standar dengan tidak membatasi inovasi setiap karyawannya, sehingga karyawan terdorong untuk mengusulkan ide perbaikan proses kerja. Kepemimpinan transformasional terlihat ketika pemimpin mampu menggerakkan perubahan melalui inspirasi dan keteladanan, sehingga karyawan terdorong untuk bekerja lebih baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Slide selanjutnya yaitu kepemimpinan transformasional dalam manajemen operasional. Yang pertama ada pemimpin sebagai penggerak perubahan. Contohnya yaitu seorang manajer operasional menginisiasi perbaikan alur kerja untuk mengurangi waktu tunggu produksi. Yang kedua yaitu penyatu sumber daya organisasi. Pemimpin menyelaraskan kerja bagian produksi, bagian gudang, dan bagian quality control agar target tercapai. Yang ketiga yaitu membangun komitmen dan keterlibatan karyawan. Contohnya itu seorang pemimpin melibatkan karyawan dalam diskusi masalah operasional dan solusi perbaikannya. Dan yang terakhir yaitu mendukung efektivitas operasional. Contohnya dengan proses kerja menjadi lebih lancar, kesalahan berkurang, dan output meningkat. Dalam konteks manajemen operasional, kepemimpinan transformasional berperan sebagai penggerak utama perubahan budaya kerja, dengan menyatukan seluruh sumber daya organisasi agar selaras dengan tujuan operasional yang ingin dicapai. Slide ketiga yaitu konsep lean management. Yang pertama ada pendekatan pengelolaan operasi. Contohnya yaitu perusahaan menata ulang alur kerja produksi agar lebih sederhana. Yang kedua yaitu fokus pada pengurangan pemborosan atau waste, yaitu mengurangi waktu menunggu dan stok berlebih di gudang. Yang ketiga menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Contohnya yaitu proses difokuskan pada aktivitas yang benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan. Dan yang terakhir berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Contohnya yaitu evaluasi proses dilakukan secara rutin setiap bulannya. Jadi lean management itu merupakan pendekatan manajemen yang bertujuan untuk menghilangkan pemborosan dan meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan, sehingga organisasi dapat beroperasi secara lebih efisien dan berkelanjutan. Slide keempat yaitu peran pemimpin dalam membangun budaya lean. Yang pertama yaitu menyampaikan visi lean secara jelas. Contohnya, seorang pemimpin menjelaskan tujuan lean kepada seluruh karyawannya. Yang kedua yaitu menjadi teladan dalam penerapan lean. Contohnya seorang pemimpin ikut mematuhi standar kerja lean. Yang ketiga yaitu mendorong partisipasi aktif karyawan. Karyawan dilibatkan dalam diskusi perbaikan proses. Dan yang terakhir yaitu membentuk budaya perbaikan berkelanjutan. Perbaikan kecil dilakukan secara rutin, baik itu secara weekly ataupun monthly. Jadi pemimpin transformasional itu berperan penting dalam membangun budaya lean dengan menyampaikan visi secara jelas, memberikan teladan, serta mendorong keterlibatan aktif karyawan dalam perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu integrasi lean dalam kualitas. Yang pertama yaitu kualitas
sebagai fokus utama LAN. Jadi setiap proses memiliki standar kualitas yang jelas. Yang kedua yaitu mencegah kesalahan sejak awal proses. Jadi masalah kualitas diperbaikan langsung dari sumbernya. Jadi tidak menunggu masalah itu ada. Jadi istilahnya kita mencari sumber apinya, bukan memadamkan apinya saja. Yang ketiga yaitu tanggung jawab seluruh karyawan. Karyawan berhak menghentikan proses jika ada cacat atau NG di prosesnya. Yang keempat yaitu didukung kepemimpinan yang memberdayakan. Contohnya itu pemimpin mendukung pelaporan masalah tanpa menyalahkan. Jadi dalam budaya LAN, kualitas bukan hanya menjadi tanggung jawab bagian tertentu, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh karyawan yang didukung oleh kepemimpinan transformasional melalui budaya kualitas yang proaktif. Slide ke-6 yaitu peran pemimpin dalam pengelolaan persediaan LAN. Yang pertama, persediaan minimal dan efisien. Contohnya dengan mengurangi stok berlebih di gudang. Yang kedua, mendukung kelancaran aliran produksi. Jadi material tersedia sesuai dengan jadwal produksinya. Yang ketiga yaitu koordinasi lintas fungsi. Contohnya ada produksi dan gudang bekerja sesuai dengan rencana yang sama. Dan yang terakhir yaitu pendekatan just in time. Bahan baku datang sesuai kebutuhan. Jadi kepemimpinan transformasional membantu menyelaraskan pemahaman bahwa pengelolaan persediaan LAN bukan sekedar pengurangan biaya, melainkan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas operasional. Yang ketujuh yaitu pemberdayaan sumber daya manusia dalam budaya LAN. Yang pertama yaitu karyawan dianggap sebagai agen perubahan. Karyawan diberi kesempatan untuk mengusulkan ide. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Jadi karyawan dibekali pelatihan LAN secara rutin. Yang ketiga yaitu pelibatan dalam pengambilan keputusan. Jadi pendapat karyawan dipertimbangkan oleh manajemen. Dan yang terakhir yaitu budaya kaizen, perbaikan kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi pemberdayaan sumber daya manusia menjadi fondasi utama keberlanjutan LAN, di mana karyawan didorong untuk terlibat aktif sebagai agen perubahan melalui pelatihan dan budaya perbaikan berkelanjutan. Slide ke-8 yaitu integrasi kualitas persediaan dan sumber daya manusia. Yang pertama, kualitas persediaan dan sumber daya manusia saling berkaitan. Contohnya yaitu karyawan menjaga kualitas sambil mengurangi pemborosan. Yang kedua yaitu diperlukan visi dan kepemimpinan yang kuat. Jadi pemimpin menyatukan tujuan antar bagian. Yang ketiga yaitu sistem operasional terpadu. Jadi proses kerja saling mendukung. Dan yang terakhir mendukung keberlanjutan organisasi. Jadi perbaikan dilakukan secara terus-menerus. Jadi melalui kepemimpinan transformasional, kualitas, persediaan, dan pemberdayaan sumber daya manusia dapat diintegrasikan dalam satu sistem operasional yang saling mendukung dan saling berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan contoh penerapan kepemimpinan transformasional. Kali ini saya akan mengambil contoh dari kepemimpinan transformasional PT Kereta Api Indonesia di bawah kepemimpinan Ignatius Jonan. Transformasi PT Kereta Api Indonesia di bawah kepemimpinan Ignatius Jonan menunjukkan peran kepemimpinan transformasional dalam peningkatan kinerja operasional. Kepemimpinan yang visioner dan tegas mendorong peningkatan kualitas layanan melalui penetapan standar ketetapan waktu, sekaligus memperbaiki efisiensi proses operasional melalui pengelolaan jadwal dan alur kerja yang lebih disiplin. Selain itu, pemberdayaan sumber daya manusia dilakukan dengan menanamkan budaya tanggung jawab dan profesionalisme, sehingga karyawan berperan aktif dalam mendukung perubahan. Contoh ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan manajemen puncak berpengaruh langsung terhadap integrasi kualitas, efisiensi operasional, dan sumber daya manusia dalam penerapan prinsip LAN. Selanjutnya yaitu kesimpulan.
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki peran strategis dalam keberhasilan penerapan budaya Lean di organisasi. Melalui visi yang jelas, keteladanan, dan pemberdayaan karyawan, pemimpin mampu mengintegrasikan kualitas, efisiensi operasional, dan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Contoh penerapan di PT Kereta Api Indonesia menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan manajemen puncak berpengaruh langsung terhadap peningkatan kinerja operasional dan perubahan budaya kerja. Dengan demikian, kepemimpinan transformasional menjadi fondasi penting dalam membangun sistem operasi yang efektif dan berdaya saing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.